ketemu lagi bersama Hero Agemaru di Star Talk. Kali ini Star Talk kedatangan bintang tamu, ada Mas Seja. Ini bener kan ya manggilnya Mas Seja, bukan Mas Eja gitu? Atau gimana? Sebenarnya Mas Eja. Oh sebenarnya Mas Eja. Nama asliku tuh Reza. Oke. Anak pertama orang Jawa. Biasa dipanggil Mas kan. Reza juga biasanya orang manggil Eja. Eja, betul. Gabungnya jadi Mas Eja. Oh, jadi Mas Seja. Oh, oke. Aku kira tuh kayak nama apa ya, kayak bukan Mas Eja gitu kan, maksudnya kayak nama langsung gitu, Mas Seja. Jadi berarti bener ya kalau ada yang Mas Eja gitu? Iya. Bener ya? Bener. Bener ya? Soalnya ada pertanyaan nih. Oke. Kenapa namanya Mas Seja sedikit? Apakah ada filosofi yang lain gitu? Tapi ternyata cuma singkatan juga. Singkatan dan nama panggilan di rumah. Di rumah, Iya. karena anak pertama dan orang Jawa. Yes. Karena aslinya orang mana nih Mas Seja? Aku orang Kudus. Orang Kudus, aku Balok kebetulan. bukan Kudus. Oh dari Kudus. Dari Kudus. Sekarang base-nya di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, Bogor, sekitar. Oh Jakarta Bogor sekitarnya. Gitu ya. Gitu. Hari ini lagi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harus sehat soalnya banyak ya kegiatannya hari ini. Agak ngaman dikit lah. Agak dikit. Di Bandung sampai berapa hari berarti? Di Bandung dari kemarin. Dari tanggal 7, terakhir tanggal 10. 4 harian. 4 harian, hampir seminggu mungkin. Hampir seminggu. Sisanya kita jalan-jalan kali ya. Jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya kemana nih? Udah ada tempat yang ini udah datengin atau kayak Mana bisnis? Sejalannya aja deh. Sejalannya aja. Kalau lihat wah rame, mampirin lah. Tapi kayak suka ada ini nggak sih kalau di explore Instagram gitu kayak ini nih kayaknya pas lagi ke Bandung gitu ada Kadang sih merhatiin ya, cuman kalau jalan-jalan biasanya aku keluarga tergantung istri. Istri bilang pi kesana, ya udah ikut aja. Berarti kalau misalkan diajak sama istri kayak kesini ya gitu langsung ikut aja gitu ya? Iya ikut aja. Ikut Karena aja. kalau kita yang milih nggak bakal. Nggak bakal turut ya gitu, jadi mendingan cari aman aja. Betul. Nah sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, boleh disapa dulu untuk penonton yang ada di live Instagram dan juga TikTok Mas Seja. Disapa sobat glamersnya. Halo sobat Glamour. Sobat Glamers. Aku Mas Seja, salam kenal. Mudah-mudahan bisa ditonton juga di YouTube ya. Ada, nanti bakal ada ditonton untuk obrolan lengkapnya. Itu aja sih. Nah, kita langsung aja gitu kan. Kalau misalkan Mas Eja ini ternyata sempat vakum ya selama 12 tahun dari industri musik ya. Nah, apa nih yang memotivasi untuk Mas Eja kayak sekarang kayaknya waktunya untuk comeback lagi nih ke dunia musik gitu, gimana Mas? Sebenarnya apa ya, banyak yang nanya juga kalau motivasi balik tuh kayak nggak ada sih, lebih ke arah tiba-tiba aja tuh aku kangen ngeband lagi, terus apa namanya, kayaknya seru kali ya kalau aku nyanyi lagi, terus ya udah ngalir aja sih, benar-benar ngalir aja, akhirnya bikin tim. Ya udah kita lanjutin sampai ya diseriusin banget lah. Diseriusin. Jadi karena kangen aja gitu ya, ya sudah tidak ya bermain di musik gitu ya. Mungkin satu hal lagi dari kangen tadi, aku berpikiran mungkin harus punya legacy buat anakku sih. Oh gitu, jadi kayak pengen gitu ya. Oke deh ya. Nah kalau misalkan sobat Glamers tahu mungkin ataupun mungkin penasaran gitu, karena Mas Eja itu sebelumnya udah ada mengeluarkan karya-karya juga ya atau di balik layar gitu Mas? Kalau sebelumnya enggak sih, karena memang waktu dulu aku main musik kayaknya sebatas ngeband reguleran, nggak sampai masuk industri banget lah, gitu. Terus karena lingkungan tidak mendukung, teman-teman yang main ngeband juga pada mencar, ya udah akhirnya ya udah deh, aku ngambil pilihan fokus kerja aja dulu deh. Oh jadi setelah kayak udah nggak ngeband gitu sempat fokus kerja dulu? Iya fokus kerja aja. Oke, jadi selama vakum 12 tahun biasanya kegiatan ngapain aja nih Mas? Kerja, terus kerja lagi. Karena udah ada keluarga juga kan ya, jadi kayak ya namanya laki-laki mah ya harus bekerja gitu kan ya. Oke, nah kalau misalkan ini kan Mas Eja di tahun 2025 ini kan membawakan karya terbaru ya dengan judul Berbeda Waktu, single Berbeda Waktu sebagai pembuka menuju mini albumnya. Iya. Nah, kenapa memilih lagu si Berbeda Waktu untuk jadi pembukanya gitu Mas?
Jadi gini, sebelumnya kan aku udah ada 4 lagu nih sebelum berbeda waktu. Jadi yang 3 itu adalah aku sebutnya trilogi. Jadi Trilogi. cerita tuh. Cerita. Nah, trilogi ini akhirnya ditutup sama si Beda Waktu. Oke. Nah, Beda Waktu karena single kelima, EP ku mungkin ada 5 lagu, ya jadi awalan lah buat peluncuran EP ku. Gitu. Oh, jadi dipilihnya sih berbeda Ya, waktu. karena dia sebenarnya penutup awal dan akhir lah. Awal dan akhir. Ya, Oke, gitu. setuju. Nah, kalau misalkan untuk proses produksi lagunya sendiri, gitu kan, ini kan lumayan lama ya Mas ya, maksudnya kayak dari vakum, terus kayak balik lagi gitu, ada ini nggak ya, kesulitan gitu untuk proses workshop sampai akhirnya jadi nih si karyanya gitu? Kalau kesulitan, aku sih ngerasa alhamdulillah karena happy ngejalaninnya, terus didukung sama teman-teman yang sefrekuensi, satu visi dan misi, jadi alhamdulillah dikasih kelancaran. Aku tuh kan rilis sebulan sekali, hampir sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, jadi nggak ada halangan yang gimana-gimana sih. Ya alhamdulillah aja. Ya mungkin karena udah passionnya juga kali ya, Mungkin. jadi kayak udah ngalir aja gitu kan ya. Beda kalau misalkan yang kayak dibebanin sama ini harus nih gitu kan, mungkin kayak agak-agak Karena semua kita bikin sendiri, ya udah dari hati kita sendiri maunya gimana, nggak ada aturan yang harus A, B, C. gitu ya. Ya aku yakin pendengar punya pilihan sendiri nanti. Udah, penting itu buat karya sebaik-baik mungkin lah. Oke, betul, setuju banget. Ya. Nah, kalau misalkan untuk Mas Eja sendiri ya, yang menginspirasi dalam pembuatan lagu si Berbeda Waktu ini apa Mas? Yang jadi kayak ini gitu, Oh, inspirasinya. ceritain nggak ya? Ceritain dong, ya harus. Jadi kalau inspirasi sebenarnya apa ya? Berbeda waktu itu cerita dari teman sih. Temen. Jadi cerita dari temen. Dari teman. Bukan dari Teman atau pribadi nih? Oh, enggak, teman. Teman ya, teman ya. Oke. Jadi temanku cerita lah, sharing. Aduh, gue bingung deh. Gue udah punya pasangan tapi gue seneng sama cewek lain. Oke. Gitu, kayak gitu. Waduh, gue nggak tahu deh, nggak tahu urusannya deh. Gue bilang gitu. Tapi dari dia cerita gitu kan, kayaknya aku bikin lagu kayaknya. Gitu. Ya udah, jadi ceritanya itu si temanku ini suka sama cewek lain dan dia udah punya pasangan. Berjalan lah tuh. Setelah berjalan akhirnya, wah kayaknya nggak bisa. Kita sama-sama nggak bisa bersatu karena nggak mungkin juga ninggalin yang sebelumnya kan. Ya. Ya udah akhirnya ya kamu ikhlasin aja udah. Jadilah berbeda waktu. Berbeda waktu itu maknanya adalah kenapa si cewek ini baru datang sekarang. Oh. Ya. Oke. Gitu. Kenapa nggak kemarin gitu ya? Gue udah punya pasangan, lu baru datang sekarang. Tapi biasanya suka kayak gitu nggak sih Mas? Aduh. Ngeri deh tuh. Biasanya kan, tapi kan kita juga kayak nggak tahu ya apakah itu emang bener, apakah Iya. cuma godaan aja gitu ya kan? Kuat-kuat Imron lah. Kuat-kuat Iman. Iman. Iman siapa ya? Kuat-kuat Iman aja gitu ya. Oh jadi emang POV-nya itu dari si cowoknya gitu ya? Dari cowoknya, dari sisi cowoknya yang cowoknya. udah punya pasangan, tapi dia suka sama cewek lain. Oh oke, jadi itu udah apa ya, udah halangan banget ya? Meskipun kayak mungkin beberapa orang mah ada yang bisa aja lah ya. Bisa. Bisa sih ya. Dicoba gitu maksudnya. Tapi jangan coba-coba. Jangan coba. Susah. Soalnya susah ngebagi waktunya. Betul. Oke, kalau misalkan untuk menggambarkan realita cinta gitu kan ya di lagu Berbeda Waktu ini seperti apa nih Mas? Realita cinta. Maksudnya kayak di lagu ini untuk ya mungkin apakah relate dengan Gen Z, millennials? Mungkin gitu? ya, mungkin karena temanku itu sebenarnya nggak gini juga sih waktu dia cerita, dia milenial. Milenial. Tapi kayaknya kalau dilihat dari Gen Z mungkin lebih banyak kejadian ya mungkin. Lebih banyak Karena kan lagi musim apa sih kalau Gen Z? HTS gitu ya, kayak ya dijalanin aja dulu gitu kan, ya hubungan tanpa status gitu ya, Iya. tapi saling menuntut. Nah, jadi, rasa ingin memiliki itu jangan lebih besar kan gitu. Iya benar. Ngeri lah. Ngeri sih gitu kan ya, tapi emang kebanyakan juga kayak apa ya, kayak pengen apa, ada hubungan gitu ya, tapi nggak mau saling menuntut gitu. Tapi kalau misalnya udah ada hubungan malah ya gitu, jadi ada tuntutan juga. Makanya mending taruh aja. Oh, minta taruh aja.
Nah, pesannya dari Mas Ija ini taruh aja sobat Glammers ya. Kalau kayaknya udah pusing banget nih sama percintaan gitu kan ya. Jadi terlalu banyak pilihan, bingung kan? Nah, kita taruh aja. Iya. Mas Ija taruh nggak atau Enggak sih, Oh, tapi enggak? alhamdulillah satu-satunya Satu-satunya. dari zaman kuliah sampai udah punya anak. udah anak berapa Mas? Aku anak satu. Anak satu. Mantap. Nah, kalau misalkan untuk apa namanya produksi si Berbeda Waktu sendiri gitu ya, ada timnya gitu Mas untuk pembuatan ininya gitu. Ada, aku kerja bareng lagunya sama Mas Bebe sama Mas Raka. Mereka produserku dan mereka yang mengarahkan aku dalam pembuatan lagu. Tapi kalau lirik aku, jadi ya sama-sama saling ngisi aja sih. Ngasih referensi, dibentuklah karakternya lagunya gimana. Gitu aja. Simple itu. Simpel itu. Iya. Nah, aku juga udah sempat dengerin ya si lagunya itu vibes-nya tuh udah apa ya, kayak zaman sekarang banget gitu ya. Terus kayak cocok banget didengerinnya pas lagi senja-senja gitu. Iya. Karena pas ngeliat si artwork-nya juga kan kayak kayaknya lagi senja gitu kan ya, ada satu orang kayak ngeliatin pasangan yang lain gitu. Makanya Nah, gimana? bikinnya kayak gitu tuh. Oke gitu. Jadi aku melambangkan cerita lagunya. Menggambarkan cerita lagunya. Iya. Oh, oke. Jadi itu udah apa ya, sedikit lah ya gitu yang menggambarkan si cerita dari lagunya si Berbeda Waktu. Betul. Nah, kalau misalkan untuk reaksi yang diharapkan nih sama pendengar dari Mas Eja gimana nih sama si karya ini? Kalau reaksi yang aku harapin sih mungkin ya pendengarnya kalau ada yang ngerasa relate ketika dengar lagu ini, jadi apa ya, mengenang masa-masa itu aja sih. Jadi mengenang masa-masa kalau dengar lagu ini, oh dulu gue pernah suka sama dia ya ternyata ya, tapi gue nikahnya sama yang sekarang Gitu. mengenang ya, sejarah jangan dilupain lah. Jangan. Nah. Tapi kayak kalau kayak gitu kayak kalau udah nikah kayak udah jadi kayak sendiri aja nggak sih Mas? Nggak perlu di-share juga. Tahu perasaan kayak gitu? Kalau cinta itu nggak pernah salah kan, jadi diungkapin aja. Oh, diungkapin aja. Oke. Kalau aku sih begitu ya. Ah. Jadi jangan sampai diri kita ini juga ketahan lah. Oke. Jaga perasaan boleh iya, cuman jangan sampai ketahan. Jangan sampai ketahan tuh sobat Glammers ya. Nah, tadi kalau misalkan reaksi dari ya yang diharapin pasti dari Mas Eja juga pengennya tetap positif ya Mas Iya, ya, positif, gitu kan, harus ya. positif. Nah, kalau misalkan ada misal gitu kan sekarang udah semua serba digital ya, apalagi sekarang TikTok kan jadi platform yang kayaknya nomor satu banget gitu kan ya, apalagi kayak lagu-lagu zaman dulu bisa naik lagi gitu ya. Dari Mas Eja sendiri kalau misalkan nih ada yang bikin trennya gitu dari si Berbeda Waktu ini di TikTok, misalnya tiba-tiba ada jadi jedak-jeduknya gitu, velocity-nya gimana Mas? Kalau aku apapun itu silakan aja sih, bebas. Itu kan wadah tempat berekspresi orang ya. Yang penting tetap dalam jalur atau kondisi yang positif. Itu aku juga happy ngelihatnya, seneng lah. Oh berarti laguku tuh ada orang yang dengar dan bisa diterima. Gitu aja. Betul. Tapi ini kayaknya benar-benar bisa diterima banget. Karena benar-benar kayak vibes-nya tuh, aduh enak banget loh ya. Lagunya benar-benar kayak masuk banget nih untuk Gen Z gitu kan ya. Buat milenial juga udah pasti bakal masuk gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk pembuatan MV-nya sendiri udah ada kan Mas? MV nggak ada karena aku mau fokus ke peluncuran EP. Peluncuran EP. Mungkin nanti kalau kita lihat nih streamingnya banyak kan, baru aku bikin deh. Baru bikin. Saya pas begitu aku cari juga kok belum ada gitu kan ya, cuman ada artworknya aja gitu. Sebenarnya modalnya kan? Modalnya agak sulit mungkin ya. Kumpulin dulu. Streamingnya banyak, nanti baru bikin. Amin. Pelan-pelan aja lah. Mungkin kayak nggak mau kayak ini juga kali ya Mas, kayak terburu-buru gitu ya kalau bikin karya gitu. Jadi lebih ke apa ya? Aku orangnya seneng segala sesuatu itu kita pakai kerangka berpikir strukturisasi lah. Dalam artian nggak mau ngeluarin uang yang dengan percuma, yang penting bermanfaat aja. Ya. Gitu. Jadi ya jadilah lagu-laguku ini dengan schedule-nya, waktunya untuk keluar kapan, ya begitu udah cukup baik sih menurutku ya. Gitu. Oke, jadi udah jelas dulu gitu ya step by step-nya gitu kan ya, jangan sampai kayak udah bikin apa segala macam malah jadi kayak ya sia-sia atau karena uang bukan segalanya. Nah, gitu. Tapi sebenarnya perlu uang nggak sih? Perlu. Perlu ya. Nah, itu banyak tuh yang nanya. Banyak lagi deh. Kayaknya Mas aja di sini
nggak mau panjang-panjang ada yang nggak mau yang ribet-ribet sobat Glamers ya. Pengen yang ringan-ringan aja gitu ya. Nah kalau misalkan untuk selanjutnya nih untuk karya, bukan karya, maksudnya kayak harapan karir ke depan ini, Mas Eja ada nggak yang kayak, aduh pengen nih collab sama siapa gitu, sama artis-artis muda atau sama yang udah senior? Oh, gitu? kalau collab kan aku single keempatku udah collab sama Leticia Diva. Oh udah ada, ya. Terus kalau ke depan sih mungkin aku fokus on bisnisnya karena aku kan bikin label sendiri nih. Jadi berusaha untuk gimana caranya label ini bisa hidup. Betul, betul. Gitu dengan produksi lagu. Fokus di situ aja sih gitu. Kalau jadi bisnisnya juga gitu ya, juga. difokusin. Nah kalau misalnya ada sobat Glamers mungkin yang kayak, duh kayaknya boleh nih gitu kan, coba untuk masuk ke labelnya. Mas kalau misalkan kayak gitu ada ini nggak sih kayak scoutingnya kan udah pasti ada gitu ya talentnya gitu, atau kayak misalkan orang-orang yang apply sendiri gitu ada nggak sih? Ada beberapa yang apply, cuman tetap kita lebih memilih kurasi lah ya. Kurasi. Tetap pasti kita kurasi karena kita juga kalau megang orang kan perlu tanggung jawab ya. Takutnya nanti ketika udah kerja sama nggak bisa ada tanggung jawabnya, kita juga yang disalahin. Salah ngarahin atau apa, kita juga nanti yang kena. Jadi kita kurasi, lebih hati-hati juga sih gitu. Jadi nggak bisa sembarangan lah. Karena balik lagi buat dirinya dia juga gitu. Oke, kayak gitu ya sobat Glamers ya. Nah kalau misalkan pengen kepo nih, aku pengen kepo sebenarnya ya. Nah dari bisnisnya sendiri mulai dari kapan sih Mas untuk bikin si label ini? Bisnis label itu berarti baru mau setahun. Baru mau setahun. Tahun lalu. Jadi single pertamaku itu tanda label itu berdiri. Oh, oke. Gitu. Jadi setahun itu IP-ku setahun September itu nanti. Jadi setahunnya labelku, setahunnya aku. Oh, gitu. oke. Jadi apa ya, tanda lah ya gitu ya. Jadi setahun. Momennya gitu. Momennya gitu. Ih mantap banget. Nah dulu dong ya. Oke, boleh dipromosiin buat sobat Glamers buat mendengarkan lagu dari Mas Eja ini. Oke, yang mau kepoin aku dengerin lagu-laguku semua udah ada di platform DSP-nya. Tinggal pilih mau yang mana. Terus kalau mau tahu kegiatanku itu bisa dilihat di Instagramnya Ruang Dimensi Records, Ruang Dimensi _records, sama Instagramku juga @maseja_r. Nah, gitu ya sobat Glamers ya. Langsung aja dikepoin untuk Instagramnya, sosial media semuanya langsung dikepoin aja. Mas Eja terima kasih banget sudah hadir ke sini ya. Karena kayaknya ini banget gitu kan ya, bersemangat banget hari ini. Karena nanti juga bakalan ini juga ya. Iya. Harus dong ya. Harus. Mas Eja terima kasih sudah hadir ke sini. Amin. Semoga lancar karirnya, lancar juga untuk bisnisnya, labelnya ya. Amin. Semoga mengorbitkan gitu ya, bintang-bintang gitu ya. Amin. Yang ada di Indonesia ini. Amin. Ya, terima kasih Mas Eja ya. Dan yang pasti terima kasih juga buat kamu sobat Glamers yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channelnya Star Glam. Kalau gitu, Hernya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kau buatku jatuh hati padamu, yakinkan dirimu untukku, mengisi ruang hampa di hatiku, berikan cintaku padamu. Ternyata salahkah ku mencintaimu. Engkau hadir saat ku bersamanya, biarkan hatimu untukku. Ternyata kau bukan milikku, biarkan berlalu. Oh kasihku, dirimu bukan untukku seutuhnya. Apakah mungkin diriku bisa bersamamu selamanya? Dan hanya bayangmu yang selalu ada, karena semua
semuanya. Berbeda waktu, oh kau bukan milikku, biarkan berlalu. Oh kasihku, dirimu bukan untukku seutuhnya. Apakah mungkin diriku bisa bersamamu selamanya? Dan hanya bayangmu yang selalu ada, karena semuanya berbeda.